Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat horor, kali ini aku bakal ngelanjutin cerita dari Wahyu Ariante N_ yang berjudul Dimensi Lain Gunung Merapi. Gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Tiba-tiba aku ingat pesan orang tua tadi. Jika aku ingin selamat, aku dilarang melihat ke belakang. Aku putuskan terus melangkah ke atas tanpa menghiraukan suara panggilan itu. Punggungku masih terasa berat, tapi aku terus berusaha bergerak minimal sampai di batu yang dimaksud orang tua tadi. Edi, tolong aku. Suara itu terdengar semakin keras, seakan-akan memang sedang terjadi apa-apa di belakangku. Lagi-lagi aku kudu tetap melihat ke depan. Aku buru-buru mempercepat langkahku agar tiba di batu besar yang dimaksud. Hingga akhirnya aku sampai di batu yang dimaksud oleh orang tua itu. Sesampainya di situ, aku melangkah sedikit melewati batu itu dan aku melihat ke belakang. Betapa terkejutnya aku. Aku tidak percaya dengan apa yang mataku lihat. Saat melihat ke belakang, yang kulihat hanyalah jurang yang sangat dalam dan kakiku berdiri tepat di bibir jurang. Batu yang dimaksudkan orang tua tadi yang menjadi pembatas antara jurang dengan tanah tempatku berdiri. Aku bertanya-tanya dalam hati, sebenarnya jalan apa yang kulewati tadi? Siapa orang tua yang aku temui tadi? Siapa suara yang memanggilku tadi? Semuanya tidak sampai jika dipikir dengan akal dan logika. Bagaimana tidak? Bagaimana caranya aku bisa sampai di jurang itu? Aku berdiri cukup lama memikirkan itu. Aku terus berdoa dengan doa yang kubisa. Aku ingin melanjutkan perjalanan, tapi aku bingung mau kemana kakiku melangkah. Jalan yang kukira jalur pendakian ternyata malah membawaku ke tempat seperti ini. Di depanku yang kulihat hanyalah semak-semak. Aku ingin berjalan tapi takut langkahku salah. Yang kuingat hanyalah kalau aku sudah melewati pos 1. Malam itu pukul 9. Tanpa kusadari ternyata HP lawasku sudah mati. Tiba-tiba kabut datang, hanya saja tidak terlalu tebal. Jadi aku masih bisa melihat walaupun tidak sejelas tadi. Saat itu aku berpikir kalau aku harus segera bergerak dari sana. Tidak mungkin kalau aku terus-terusan berdiam diri di sini. Oh iya, sejak sampai di batu tadi, badanku sudah normal kembali. Punggungku tidak lagi berat. Perlahan aku melangkah menerabas lebatnya semak-semak di depanku. Saat itu aku berpikiran kalau aku harus terus ke atas, karena semakin ke atas vegetasi akan semakin sedikit. Dan jika aku sudah tiba di medan berpasir, aku bisa melihat keadaan sekitarku. Hanya bermodalkan lampu senter, aku mencari jalanan yang bisa kulewati. Lagi-lagi aku terkejut dengan sosok samar-samar di sebelah kananku. Sosok hitam besar sangat tinggi
dan matanya menyala berwarna merah. Saat itu aku hanya menunduk dan terus berjalan. Aku tidak mau terlalu menghiraukan, karena aku ingin cepat bebas dan kembali ke jalur pendakian yang normal. Aku masih terus melewati semak-semak, hingga aku menemui jalanan setapak. Aku ikuti jalan itu hingga akhirnya aku sampai di jalur pendakian yang benar. Aku sampai di jalur tepat sebelum masuk ke pos 2. Aku yang menyadari sudah kembali ke jalan yang benar, tak henti-hentinya bersyukur. Aku berhenti di situ dan sedikit minum dengan air yang kubawa. Saat itu jam menunjukkan pukul 10.30 malam. Aku harus bergegas sampai di pasar Bubrah. Aku heran, setibanya aku di sini, aku masih belum menemui keberadaan pendaki, entah naik atau turun. Aku kembali berjalan. Baru beberapa langkah berjalan, aku terjatuh. Aku merasakan ada cengkraman tangan yang mencengkram menahan kaki kiriku hingga membuatku terjatuh. Tapi saat itu aku lihat tidak ada siapapun atau apapun di sekitar tempatku terjatuh. Yang ada hanya batu-batuan. Aku langsung berdiri dan melanjutkan perjalanan. Setelah melewati pos 2, jalanan mulai terbuka dan perlahan melewati batas vegetasi. Aku mulai melewati truk berpasir. Jalur terlihat jelas, hanya saja saat aku melihat ke atas, yang ada hanyalah kabut yang tebal. Akhirnya aku tiba di depan petunjuk pasar Bubrah tanpa gangguan apa-apa lagi. Aku mulai sedikit turun ke area pasar Bubrah yang sangat-sangat luas. Di sana aku baru menyadari jika ada cukup banyak tenda yang berdiri. Tandanya pasti ada lumayan banyak pendaki yang naik hari ini. Tapi kenapa aku tak menemui mereka satupun? Sudahlah. Aku mau mencari tenda Kosim dan Ali. 10 menit mencari, akhirnya aku menemukan keberadaan mereka. Sim, Li, sapaku ke mereka. Akhirnya kamu sampai di sini. Lama banget, emang kamu naik jam berapa? Jawab Kosim. Aku berangkat jam 4.30 tadi. Jawabku. Lah, kok lama banget sampainya? Ini sudah jam 12 lebih, Ed. Kamu kemana saja? Jawab Ali sembari bertanya. Sudah. Aku capek. Aku pengen istirahat. Jawabku sambil masuk ke dalam tenda. Aku mencoba mengalihkan pembicaraan agar Kosim dan Ali tidak terus menanyaiku. Kosim membuatkanku secangkir susu dan juga mie instan. Aku yang sudah sedari tadi kelaparan langsung melahapnya tanpa jeda. Kamu sebenarnya kenapa toh, Ed? Tanya Kosim lagi. Aku yang tidak ingin terus ditanya hanya menjawab. Besok saja di bawah aku ceritain. Kosim dan Ali yang paham dengan maksudku akhirnya tidak melanjutkan pertanyaannya. Singkat cerita, kami semua tidur karena rencana akan naik ke puncak kalau ada barengan dari pendaki lain. Jam menunjukkan pukul 1.30 pagi dan kami baru bisa mulai tidur. Saat tidur, aku tidur di tengah sementara Ali dan Kosim di pojok kanan dan kiri dalam tenda. Ed, bangun.
Kamu denger gak dari tadi? Tanya Ali yang tiba-tiba membangunkanku. Ada apa sih Lili? Gak pengertian sama sekali. Temannya sedang kelelahan malah dibangunin. Ucapku ke Ali sebel. Ali bercerita jika sedari tadi ia mendengar suara banyak orang berjalan di sekitar tenda kami. Dengar apa? Aku tak tahu. Sejak tadi aku tidur tidak dengar apa-apa. Jawabku karena memang tidak mendengar suara apa-apa. Sudah Toli, mungkin kamu ngelindur. Tidur lagi aja. Jawabku sambil kembali memejamkan mata karena memang aku benar-benar kelelahan setelah semalaman berjalan. Baru saja aku merem, tiba-tiba aku dikagetkan dengan suara gamelan di luar tenda. Ali kembali membangunkanku. Nah, itu Ed, denger gak kamu? Tanya Ali. Ali juga membangunkan Kosim saat itu. Kosim yang baru bangun ikut mendengar dan tanya tentang suara yang telah didengarnya. Suara apa itu? Tanya Kosim. Sudah diem, jawabku. Kami bertiga diam dan saling tatap di dalam tenda sambil menunggu suara gamelan itu hilang. Bukannya hilang, malah kami tambah dikagetkan dengan suara lain lagi. Kami mendengar suara langkah kuda dengan suara gantungan kerincingnya yang khas. Dan bebarengan dengan itu, tiba-tiba keadaan di luar tenda berubah menjadi ramai seperti pasar. Suara ramai orang-orang sangat jelas kami bertiga dengarkan dari dalam tenda. Lagi-lagi kami masih diam dan saling tatap. Saat itu aku teringat dengan pesan Pak Gun saat di awal pendakian tadi. Pesannya yang berisi, jika aku menemukan pasar di atas, aku harus membeli salah satu barangnya di sana. Aku yang bingung akhirnya menceritakan pesan Pak Gun ini kepada Ali dan Kosim. Li, Sim, pas aku naik tadi aku ketemu sama orang tua. Namanya Pak Gun. Aku diberi pesan, jika kita ketemu pasar di atas, kita harus beli barang di pasar itu. Ucapku kepada mereka berdua. Gila kamu Ed, kita saja tidak tahu apa yang terjadi di luar. Kok kamu malah ngajak yang aneh-aneh? Jawab si Kosim. Lah gimana Sim, aku diberi pesan dari Pak Gun seperti itu. Jawabku. Aku yang sudah pernah ke Merapi sebelumnya baru kali ini mendapati kejadian-kejadian aneh seperti ini. Kami yang sedang ngobrol, tiba-tiba dikagetkan dengan tali tenda kami seperti ada yang menyenggol. Tidak cukup sampai di situ. Tenda kami dari belakang seperti ada yang meraba-raba. Saat kami perhatikan, nampak jelas dari dalam tenda yang meraba tangan yang entah tangan siapa. Benar-benar tenda kami saat itu seperti berdiri di tengah keramaian. Firasatku aku harus menjalankan pesan dari Pak Gun agar semua ini cepat pergi. Aku memberanikan diri mengajak Ali dan Kosim keluar tenda untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Enggak, aku enggak berani, jawab Kosim. Gini loh Sim, Li, kita berdoa saja. Insya Allah tidak akan terjadi apa-apa. Ini kita kalau tidak keluar sepertinya akan terus diganggu. Ucapku dengan menjelaskan. Percayalah dengan aku dapat pesan seperti itu dari Pak Gun. Firasatku aku harus melakukan dari apa yang dipesankan Pak Gun
agar tidak terjadi apa-apa, tambahku. Ali dan Kosim hanya diam mendengarkan ucapanku. Ya sudah, tapi kamu duluan yang di depan, ucap Ali. Aku yang mendengar ucapannya langsung bergegas membuka tenda. Tenda kami buka. Kami disambut dengan dinginnya kabut malam. Semeripit angin kurasakan di malam atau pagi yang mencekam itu. Aku lihat jam menunjukkan pukul 3.20 pagi. Artinya baru 1 jam yang lalu kami tertidur. Akhirnya kami bertiga keluar tenda bersama-sama dengan membawa lampu senter yang kami bawa. Ini aku tidak mimpi kan? Ini tempat apa? Kok ada pasar di atas gunung seperti ini? Tanya Ali yang kaget dengan apa yang dilihat dengan mata kepalanya sendiri. Aku hanya diam dan tidak menjawab. Saat aku melihat, Kosim nampak sekali ketakutan. Aku memperhatikan semua keadaan saat itu. Banyak sekali yang berjualan dan orang-orang di dalamnya menggunakan pakaian orang desa zaman dulu. Aku tidak percaya dengan semua ini. Rasa-rasanya tidak nalar jika ada pasar tumpah di atas gunung seperti ini. Herannya, aku juga melihat beberapa tenda pendaki yang berdiri di antara pasar ini. Aku bertanya-tanya sendiri di dalam hati, apakah semua pendaki itu tidak menyadari hadirnya pasar ini dan di tengah malam bolong seperti ini? Sudahlah, aku harus fokus menjalankan pesan Pak Gun dengan cepat dan langsung masuk ke dalam tenda lagi. Aku masih memperhatikan keadaan. Kali ini aku memperhatikan barang apa yang dijual di sini. Yang dijual semuanya normal, selayaknya pasar yang ada di kota dan di desa-desa. Tapi pandanganku dialihkan dengan salah satu lapak yang dijaga seorang nenek-nenek. Di sana menjual daging segar. Saat kulihat seksama, nampak daging berbentuk tangan dan kaki seperti kaki dan tangan manusia. Sontak aku beristighfar melihat itu. Tidak mungkin aku akan beli daging dagangan nenek itu. Aku memilih tujuan lapak mana yang akan kuhampiri dan kubeli. Di ujung pasar, aku melihat lapak menjual sembako. Aku memutuskan ke sana. Ikuti aku, ucapku kepada Ali dan Kosim. Bismillahirrahmanirrahim. Gusti Allah Kang Maha Agung, lindungi kami semua. Pelan-pelan aku melangkah melewati tengah-tengah pasar situ. Kami bertiga saling diam tanpa mengeluarkan kata-kata. Aku perhatikan lagi lebih dekat. Orang-orang di sana, wajah mereka pucat seperti wajah pendaki perempuan yang kutemui di antara pos 1. Ali dan Kosim masih mengikuti di belakangku. Akhirnya aku sampai di lapak yang aku tuju. Di situ yang jual anak-anak laki-laki, jika aku perhatikan berusia sekitar 12 tahun. Beli apa, Mas? Tanya anak itu. Ia berbicara dengan nada lemas dan raut mukanya yang datar dan menyeramkan. Aku menelan ludahku sendiri saat melihatnya. Aku terus berdoa dalam hati. Aku melihat-lihat apa yang bisa aku beli. Di situ ada mie instan, air mineral, dan makanan lainnya.
Dengan cepat aku memutuskan membeli mie instan yang aku lihat. "Ini berapa, Dek?" tanyaku sambil menunjuk mie instan. "3.000, Mas," jawabnya lagi. "Aku beli 2 ya, Dek," jawabku. Saat hendak bayar, aku lupa kalau uangku di dalam tas yang ada di tenda. Kalian ada yang bawa uang 6.000 nggak?" tanyaku ke Ali dan Kosim. Syukurlah Ali membawa uang dan langsung kuserahkan ke adik-adik penjualnya. Saat menyerahkan uang, tak sengaja tanganku menyentuh sedikit tangannya. Aku merasakan tangannya dingin, dan jika aku lihat, tangannya lebam seperti bekas luka. "Terima kasih, Mas," ucap adik itu. Lagi-lagi dia mengucapkan dengan wajah seramnya itu. "Sama-sama, Dek," jawabku. Aku sudah membeli barang dari pasar ini, dan sekarang aku harus lekas kembali ke dalam tenda. Kami bertiga berbalik untuk kembali ke tenda. Kami bertiga terkejut. Banyak orang-orang di antara mereka yang memperhatikan kami bertiga. "Gimana ini nasib kita?" tanya Ali dengan ketakutan. "Doa kalian jangan putus. Sudah, ayo jalan saja. Kita nunduk saja." Oh ya sobat horor, nunduk itu adalah tata krama orang Jawa jika berjalan di depan orang tua atau di depan orang yang kita hormati. Oke, next. Aku mulai melangkah diikuti Ali dan Kosim bersampingan di belakangku. Tak sedikit pun aku menoleh ke kanan dan ke kiri. Aku hanya fokus melihat ke bawah, menunduk dan sedikit membungkukkan badan sambil berjalan. Suara gamelan yang kami dengar sejak di tenda masih menggema sampai sekarang. Kabut yang menyelimuti pasar ini juga masih ada hingga sekarang. Benar-benar malam itu aku merasa ada di alam lain yang entah alam apa itu namanya. Gimana sobat horor? Penasaran kan? Apakah Ali, Kosim, dan Edi bisa keluar dari pasar goib itu? Ataukah malah mereka bertiga akan terjebak selamanya di sana? Kalau gitu tunggu kelanjutan ceritanya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye!